Saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Ibu akan perjuangkan keadilan untukmu sampai kapanpun. Saya terus bertekad untuk mencari keadilan untuk anak saya. Di bandara itu cuma nangis sendiri, ya Allah, aku udah ditinggal bener sama anakku gitu kan. Setiap ketemu bercerita itu menangis, histeris. Seakan-akan mereka tidak percaya kejadian ini bisa menimpa keluarganya. Berdasarkan pemantauan dan juga investigasi, ada 3 aktor yang bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan. Dari 135 korban jiwa, menelan 43 anak di bawah umur dan 44 korban perempuan meninggal dunia yang tidak pernah dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim, yang tidak menjadi pertimbangan dalam tuntutan. Kemenangan ini bukan karena saya terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Kemenangan yang kita cita-citakan adalah kemenangan ketika para supporter sepak bola Indonesia bisa pulang ke rumahnya dengan selamat. Yang mati 135 juga nggak ada apa-apa, degradasi aja tidak. Itu hukumannya ya seperti sama aja bobotnya dengan mati 1 orang itu nggak bisa dibandingkan dengan 135. Ini sama-sama meninggalkan luka ya. Dan asap dari gas air mata tersebut terdorong angin ke arah selatan. Tidak perlu analisis yang daki-daki lah, yang tinggi-tinggi pakai teori hukum apapun. Orang tahu bahwa penyebab kematiannya adalah tembakan gas air mata yang membabi buta. Kanjuruhan mau direnovasi, ini kan TKP. Mohon jangan ditolak. Kita lakukan rekonstruksi dulu. Gimana ya kalau nggak ada yang nekat, mungkin nggak tergerak kok. Akan melupakan kejadian ini. Kalau saya secara pribadi sih kepinginnya sudahlah. Ayo, fokus kita ini tentang kasus tragedi Kanjuruhan. So, fokusnya jangan melenceng kemana-mana lah. Ada orang bilang itu nangis bukan karena menyesali anak meninggal, karena terlalu kecewa, terlalu sakit, tidak pernah mendapat keadilan itu. Kanjuruhan ini akan menjadi kutukan buat sepak bola Indonesia kalau memang tidak bisa dituntaskan.